Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah sama sepakat semua. Ya, bahwa ini akan kami lemparkan kepada para penonton semua. Ya, mungkin ada satu dua yang bertanya, tapi perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Polima itu adalah versi yang dikemukakan oleh Pak Wali Kota. Itu dalam versi temuan kekinian yang sudah lama dilupakan mungkin oleh para generasi sekarang. Tapi tahukah Anda bahwa bangsa ini tetap budayanya ada dalam hati dan jiwa rakyatnya. Ya, saya kira saya ingin sampaikan bahwa budaya bangsa ini ada di setiap hati dan jiwa rakyatnya. Oleh karenanya saya ingin sampaikan kepada Bapak sekalian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Sarapatanguna itu terus ada di dalam jiwa dan rakyat Orangutan. Mungkin hari ini kalau kemudian diperbaharui dengan nama lain seperti yang dikemukakan oleh Pak Wali, yaitu Polima, itu adalah versi daripada pemerintahan beliau. Saya kira ini wajib kita juga terima barangkali menurut pemerintahan beliau. Dan sekarang saya coba ada yang bisa mau bertanya supaya diskusi kita lebih semangat sedikit. Sebelum saya lempar di sini sudah giliran semua ya. Sebentar, nanti kita dahulukan dulu yang di sana. Mahasiswa mana? Mahasiswa, anak mahasiswa dulu. Kita dengarkan dari kelompok mahasiswa. Silakan. Ya, tadapu mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumardin. Saya sebagai Menteri Pergerakan Pemudayaan. Saya ingin bertanya kepada Pak Wali Kota Bau-Bau. Ini pertanyaan khusus ini, bahwa bagaimana peran Polima dalam implementasi pemerintahan menangani demonstrasi pemuda, mahasiswa dan masyarakat? Jawabannya apakah penjara? Tidak. Saya sampaikan kepada Pak Wali Kota untuk kemudian menjawab secara gagasan Polimanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa lagi yang mau? Saya coba yang satu ini saya catat dan akan kami, ya Pak Haji Mujidu, silakan. Ya, barangkali karena sudah pegang mic, saya dahulukan dulu koncernya kita juga. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Wali Kota, pejabat yang menjalankan pemerintahan saat ini, dan mantan-mantan pejabat, Pak Safei, Pak Umar, dan yang lain. Yang belum hilang di ingatan saya barusan terjadi bahwa Sarapatanguna itu sudah hilang dan tertidur di masyarakat. Ini yang saya perlu stressing, bahwa saya sebagai masyarakat Buton yang juga merantau kemana-mana, sampai hari ini gagasan Sarapatanguna, apa ide Sarapatanguna itu tidak pernah hilang. Ini yang perlu kita garis bawahi. Itu yang pertama. Jadi saya minta Pak narasumber tadi, Pak Prof. Dr. Ishak Bagea, tolong meralat itu. Sebagai putra Buton, saya jujur katakan tersinggung, dan itu tolong diralat, karena ini hal yang tidak masuk akal dan sangat tidak wajar. Kalau pedoman hidup saya sebagai putra Buton lantas kemudian dikatakan tertidur, sementara itu sampai hari ini kita jalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, hampir sama dengan pertanyaan tadi teman-teman mahasiswa tadi, bagaimana implementasi disertasi Polima itu disandingkan dengan pemerintahan. Dia berjalan di pemerintahan, karena kalau konsep Pomamayaka, Poangkangkataka dan seterusnya itu kita pakai sebagai salah satu pegangan pemerintahan, maka saya tidak melihat sebenarnya banyak pegawai-pegawai yang didiskriminasi, banyak misalkan pegawai yang sudah harus SK-nya di sini kemudian dipindahkan di sana, atau tidak dilantik karena sesuatu hal. Ini mungkin yang kita perlu tahu juga.
Kalau kita bicara dalam konsep Sarapatanguna dikemas dalam konsep pemerintahan. Terima kasih, itu saja. Baik. Ya, jadi hanya 3 pertanyaan yang kemudian akan kita jawab. Silakan Pak Pujidu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak menaruh harapan besar di dalam harapan-harapan kita, bahwa saya melihat pada konteks antara Po5 dan Sarapatanguna ini sebenarnya menurut hemat saya bagi kita semua untuk menelaah. Kalau umpama kita sejajarkan dengan Po5 dan Sarapatanguna, saya kira bukan tempatnya di sana, karena 2 jalan yang saling beriringan tapi satu tujuan. Tidak bisa disejajarkan dalam konteks nilainya, tetapi dalam konteks perlakuan itu ada di sana. Oleh karenanya Po5 ini saya maknai bahwa ini hasil cipta, rasa, karya dan karsa yang dilakukan oleh Pak Tamrin di dalam rangka menjadi calon wali kota sebagai jargon politiknya beliau di periode pertama sampai di periode kedua. Oleh karenanya, menurut hemat saya, apa yang saya katakan tadi bahwa ini tidak bisa disejajarkan antara ini nilai luhur di masa lalu Sarapatanguna dan nilai luhur Po5 yang berangkat yang diimplementasikan lewat Sarapatanguna. Oleh karenanya kebijakan ini di dalam rangka membangun sinergitas pemerintahan Pak Tamrin dalam rangka untuk membangun karakter building lewat Sarapatanguna. Oleh karenanya setiap nafas atau roh pemerintahan Pak Tamrin ini menurut hemat saya itu kembali kepada Sarapatanguna tadi. Baik. Untuk sementara demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita sesi pertanyaan kita langsung kita minta supaya narasumber memberikan jawaban. Iya, nanti saya setelahnya. Saya kalau sama barangkali nanti. Iya. Ya, nanti shift kedua Pak. Nah, silakan Pak. Iya. Yang jawab narasumber ya. Silakan. Baik, saya berdiri pada posisi saya menjelaskan sebenarnya, karena selalu ada polemik apa itu plagiat, bagaimana refleksi teori menggunakan teori dalam sebuah karya ilmiah. Saya berdiri karena begini-begini, saya juga pernah jadi ketua prodi di Pasca Sarjana dan ketua tim untuk penjaminan mutu akademik. Saya coba jelaskan apa itu sebenarnya plagiat dan bagaimana sebenarnya kenapa kita mengatakan ada Po5 terus ada Sarapatanguna, orang mengatakan plagiat. Sampai hari ini pun pemikiran Karl Marx itu tidak pernah hilang. Semua tesis, disertasi, pemikiran Talcott Parsons, pemikiran siapa saja yang ilmuwan, orang tidak akan mengatakan plagiat karena dikutip dan bagaimana dikembangkan teorinya, dan itulah tugasnya akademik memang. Tapi itu digunakan, satu teori digunakan untuk merefleksi kondisi fenomena yang ada saat itu. Itu yang pertama. Kemudian untuk plagiat itu saya yang tidak ada tampilan, saya punya alat Turnitin, ada alatnya Turnitin. Jadi ketika mahasiswa saya mau ujian itu dimasukkan dengan alat yang namanya Turnitin mencari kesamaan. Jadi disertasi orang dimasukkan, kalau ada kesamaan 30 atau 25% ke atas kesamaan dengan tulisan orang tanpa mencantumkan di daftar pustaka, itu plagiat. Langsung dicoret. Kami tidak akan ikutkan dia ujian, suruh perbaiki disertasi Anda tidak layak uji. Jadi tadi memang saya juga tidak sepakat, memang yang namanya Sarapatanguna itu tidak tidur sebenarnya. Yang namanya nilai itu ada terus selagi ada manusia. Kenapa tadi saya katakan orang Buton itu selalu menjadikan memori sejarah itu dalam kekinian, tidak hilang itu dimanapun. Bahkan tidak usah Anda, kami di perantauan ini lebih Buton daripada Anda yang di Buton ini mungkin. Boleh buktikan pembicaraan saya, saudara kita di Maluku, saudara kita di Papua, di Makassar dan di Sumatera jauh lebih Buton daripada orang Buton yang ada di tanah Buton ini.
boleh koreksi dia punya pembicaraan, meskipun pada prakteknya kasihan saudara kita itu sudah tidak menggunakan bahasa Wolio sebagai bahasa pengantar keseharian, itu kita maklumi. Tapi saya yakin nilai-nilai Sarapatangguna itu ada terus dalam kepribadiannya. Kemudian muncul satu pemikiran tentang polima yang merupakan refleksi dari Sarapat. Why not? Kenapa tidak? Ini kita jadikan sebagai pemikiran baru dalam konteks kekinian. Kenapa? Seperti adik saya Deden tadi mengatakan, nilai itu muncul pasti ada gesekan, ada refleksi, ada satu peristiwa. Kenapa kita harus berpikir seperti ini lagi? Dan saya yakin setelah peristiwa hari ini kita koja-koja di forum yang sangat mulia ini, kita akan sadar bahwasanya ini kita berada pada fase mana. Pasti ada keteraturan, yang namanya satu realitas sosial dalam struktur selalu ada kompromi-kompromi, dan setelah ada kompromi itu pasti ada satu nilai baru. Saya yakin hari ini kalau kita punya niat baik, pasti kita punya dari pertemuan itu debat tentang mau Sarapatangguna mau polima. Yang paling bagus sebenarnya bagi saya, bagaimana kita bisa implementasikan dalam keseharian kita, mau dalam aspek ekonomi, politik, kekerabatan, religi, macam-macam. Yang paling pasti saya itu apa? Lebih bangga mau Sarapatangguna mau polima. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi manusia buton sebenarnya, seperti yang idealkan oleh leluhur kita. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada moderator. Tunggu sebentar. Sebentar Pak, saya klarifikasi ini soal plagiatnya soal. Saya mau tanya ya, Anda kan penguji ya. Saya mau tanya, andai saja bahwa yang SARA itu, kelembagaan SARA itu sudah memfundamentalisasikan ya yang disebut dengan 4 diktum itu sebagai paten legitimasinya keluar dari Sarapatangguna, lalu kemudian ada orang menyadur, Anda memandangnya seperti apa? Langsung dijawab Pak Tasiri. Ayo, ya. misalnya saya SARA, misalnya ini debatnya ini debat tidak ya, debat. Hanya misalnya saya SARA, lalu saya mengeluarkan 4 diktum itu, ya. Lalu kemudian Anda menambah 1, itu menurut versi Anda seperti apa melihat itu? Begini, disertasi itu biasanya mengembangkan atau menciptakan satu teori. Ya, saya tanya itu saja. Saya misalnya Sarapatangguna kan kita sudah sebut tadi 4 ya. Nah. Kita sudah sebut tadi itu tempat tadi. Nah 4 itu sudah dikriminalisasi oleh saya, oleh hak patennya saya. Tiba-tiba Anda keluarkan juga itu, lahir sebagai judul lain, bukan polima lah. Boleh, Pak, boleh. Tapi kita mencantumkan hasil kutipan dari Anda, kemudian ada satu temuan baru merupakan perkembangan pemikiran dari Bapak. Misalnya tadi 4 menjadi 5, itu sangat memungkinkan. Bahkan ketika saya ujian, saya dipaksa sama penguji saya, mana teori baru Anda? Saya bilang kalau saya tidak menemukan teori, saya tidak boleh memaksakan sebuah fenomena sosial budaya. Kita berada dalam ranah kita bilang kesamaannya nih. Saya tidak bilang teorinya, saya bilang kesamaannya. Kesamaan dari situ. Kesamaan yang dibahas tadi ini, mulai dari Pemamasyaka sampai Pelangkaan Kata-Kata. Boleh ada kesamaan, tapi kan ada namanya referensi, Pak. Dia tulis referensinya, bahwasanya kesamaannya itu referensinya dari sini. Makanya tadi saya mengatakan Karl Marx, Bourdieu, Anthony Giddens, semua tesis mahasiswa saya ada di situ. Kita tidak mengatakan plagiat karena memang dia tulis di daftar pemikir, di daftar pustaka. Atau tadi Pak Tamrin sudah menyampaikan isi disertasi itu, dan saya baru tahu hari ini. Tapi yang kita bahas sekarang, Sarapatangguna dalam implementasi itu hilang. Judulnya yang ada di mana-mana sekarang itu polima, yang isinya di situ Sarapatangguna. Tapi Pak, tetap di judulnya ada Sarapatangguna, dan di pembahasannya ada bagian menguraian perkembangan baru daripada Sarapatangguna ini. Bukan, saya tarik ke dalam, ke implementasinya hari ini. Itu di luar, karena itu dia. Udah, begini saya tengahin. Pak Tamrin ilmu pemerintahan. Beda dengan ilmu saya di antropologi. Antropologi itu basicnya. Saya kira sudah itu hanya clear sampai di situ. Sudah. Saya kira kita sama dengan yang saya klarifikasi. Yang jawab ya. Sebentar saya klarifikasi satu lagi. Tidak, sama sebentar aja. Yang kedua soal ini tadi. Soal pemekaran itu. Jadi begini, jangan disinggung-singgung di sana lah. Pemekaran itu saya tahu dan saya urus, saya komandoi.
Pak Tamrin, sebentar, saya masih klarifikasi ke dia. Ya. Dan pemekaran itu tripartit sudah setuju. Saya minta Pak. Dari 2017 kita setuju, ya. Saya minta Dan Pak 173 kabupaten kota itu sudah ada di meja presiden. Dan di dalamnya itu sudah ada provinsi Kepulauan Buton. Tinggal mau diteken apa tidak diteken. Forum kita Bukan ini harus ada polimanya di situ baru bisa jadi. Jadi ada Jadi forum Kepton nanti kita buka di sesi Jadi tidak berikutnya. usah disinggung-singgung Kepton, seolah-olah Kepton ini karena kita belum sadar polima, lalu kemudian sadar apa polima sudah Sarapatanguna, kenapa enggan sekali menyebut Sarapatanguna? Nggak usah polimanya, Sarapatanguna karena menyebutnya itu sudah 55 diktum itu. Baik. Jadi problem. Ya, Silakan sampai disertasi oke. Kita anggap ini clear disertasinya 1000%. Dengan ini saya nyatakan Pak Tamrin dokter clear sudah. Tinggal Anda yang clear memanfaatkan itu. materinya memang Tinggal sekarang itu implementasi di bawahnya yang merusak. baik Pak Amar, kita berikan kesempatan Ya. buat Pak Tamrin. rujukannya ini Sarapatanguna dan teori-teori lain. Ya. Teori-teori lain. Semua rujukan. Pak Wali, mohon maaf Pak Wali, mohon maaf moderator, mohon maaf Pak Wali, Pak Umar. Sebentar Pak, nanti di. Saya kira berikan juga ke kami. Iya, nanti saya berikan Pak ya. Begini. Ya. Itu enggak. Kita lanjutkan dulu sama Pak Wali ya. Silakan Pak Wali. Ya, saya luruskan dulu. Bukan berarti Sarapatanguna itu yang apa tadi kau bilang? Bisa tertidur, tidak. Kan diangkat temuan disertasi saya itu sebutnya aslinya kepemimpinan pemerintahan Polima. Kepemimpinan itu kan ada judulnya implementasi. Yang karena itu juga kita dapat banyak menurut saya karena kita kompak-kompak ini kan termuncul dari adanya keprihatinan. Kita jujur saja, adik-adik kita ini banyak yang intoleran, anarkisme, konflik antar kan ini moral ini. Jadi apakan ini barang supaya kenapa adik-adik kita ini begini? Kita ingin damai-damai saja. Makanya wah ini ada kitabnya warisan leluhur, nasihat-nasihat kita. Pemama siapa kami, piara kami, pemama ya kami. Semua satu kaitan bahwa pembenci-benci Kikuli itu kausa prima, dia tersirat saja. Tapi dia ketika dia implementasi menjadi nilai juga. Begitu menurut saya. Dan itu tidak salah. Jangan berpikir lain silakan, tapi jangan menyalahkan orang. Itu loh. Kemudian dalam implementasi pemerintahan, kan tadi pertanyaannya, kepemimpinan pemerintahan Polima, bagaimana di pemerintahan? Bagaimana kalau di pemerintahan kita pemahasiakan? Pertama, tentu sebagai wali kota, kita harus menyayangi staf kita. Tapi staf juga sayang kita karena ada Kalau tiba saatnya tanggal 1 kasih terima gajinya. Jangan potong-potong. Naik pangkat naik pangkat apa? Naik pangkat sehingga naik pangkat kasih naik pangkatnya. Kemudian kenaikan gaji berkala kasih naik. Jangan minta uang. Jangan. Saya tidak pernah minta uang saya. Sudah tahu. Pokoknya diberikan haknya. Tetapi kau juga sayang juga pimpinanmu, sayang juga lembagamu. Jam 7.30 sudah di kantor. Jangan jam 10 baru kau datang, baru kau menuntut. Jadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, begitu. Jadi bukan hanya kenapa dikasih non-job. Mungkin ada asbab nuzulnya juga. Begitu. Kita juga tidak mungkin nekat UPM penunjuknya UPM. Tapi kalau juga dihantam-hantam kita kasih non-job benar. Kan begitu. Tidak, harus seimbang. Insya kamu asyik apa? Kalau jajang seperti kantorimu, saya suruh coba kau konsep surat ini. Besok saya ambil. So kamu sambil dalam telele. Ya mau pas. Ini karena samuran datang. Utalipoa. Ndak aja utalipona. Tak malah kita panon jopan. Ya artinya ini bahasa kasarnya. Cuma ini himbauan ini kan supaya seimbang antara hak dan kewajiban. Begitu pula di rumah tangga. Metamasya ke anak tahu isau. Tak sekolah ya, palahir ya, tali kayak pakai tak. Kita kasih nasihat-nasihat supaya besok-besok dia menjadi kebanggaan bapaknya, mamanya. Maka kau juga, kau sayang juga bapakmu. Jangan kau minta-minta uang kasih muliakan narkoba.
Bapak dia malu itu. Tidak seimbang namanya, tidak memai. Tapi saya tidak susah. Memang itu barang. Ini kan nilai itu kan namanya, nilai adalah sifat atau kualitas sesuatu, tetapi bukan sesuatu itu. Dia nilai di baliknya itu nilai. Tidak atau mata incia. Nah, jadi itu yang kita terapkan. Hanya kesadaran lah. Nah, makanya itu kita selalu di sekolah pasti aku sadar polima. Mama saya berpikir, saya tidak mau dipasang saja dulu, biar dulu. Begitu. Di kantor-kantor saya suruh pasang. Gabriel sadar polima. Mama saya berpikir. Ya karena memang jujur, seperti bilang sebagai tadi bukan saudara tahun yang masih banyak yang baik kita ini. Tapi kan ada dari kita yang sudah mengkhawatirkan kita, malah bisa mencuri. Guru komila boleh mampu main. Kan kita malu juga itu. Sehingga perlu ini kita si komila mengambilkan dia ini. Ada nilai-nilai kamu orang pelajari ini. Begitu. Jadi saya kira tidak susah. Tapi yang paling penting adalah kesadaran kita semua. Bukan tegak-tegak dia kayak belum sudah. Nah, seperti misalnya ada sarapan tahunan. Menurut saya ada 2 bagian. Menurut Laturi ada 2 tahap. Tidak ada yang salah. Bagian kedua itu tadi Pak Umar sudah bilang. Dan damar tasonama kalau dalam kartonali benar soal agama. Tapi dalam implementasi percakapan sehari yang populer belum ada tasonama kalau belum kartonali belum soal cara besar soal. Mana yang salah? Tidak ada yang salah. Karena kita juga mata aku perang mata. Mana di tulisan dan mana Laturi ada dan bagaimana? Ada solan alif. Ya sudahlah. Perang mana mau kita punya beragam sumber yang juga tidak bisa saling menyalahkan. Kadang-kadang dipengaruhi oleh bahasa seperti butuh ini butuh. Ya sudah, tidak usah kita pasal-pasalkan jaman. Kalau dia punya logat dia pakai bahasa itu, biar dulu sepanjang tidak menyalahkan dari mana saya kan nasi baru sedikit tapi tegak-tegak dia ya. Padahal tujuan kita ini untuk kebaikan. Nah, makanya saya sudah bilang selama saya tahun kedua saya jadi wali kota, saya gunakan itu supaya setiap saja pengarahan kepada kepala dinas anak aku itu harus jangan sampai bentrok antara. Tapi terjadi juga kadang-kadang sudah begitu terjadi. Mau karena manusia kita pengaruhi kita sadar juga itu. Tapi kalau tidak pernah kita bicarakan lebih parah begitu. Nah, alhasil kita banyak dapat tahun kedua ya sudah kita dapat di Pura WTP Wahana Tata Nugra Pangeribuan Nusantara Utama Kota Peduli HAM Kota Sehat Baru menurut saya itu gimana dari terapan nilai-nilai tadi. Karena saya mempunyai rumus kita banyak dan kita kompak akan ada kekuatan yang dahsyat di dalamnya. Baik. Tapi kalau kita pakai gosok-gosok tidak mentah. Baik. Ini yang saya gemakan. Makanya begitu saya gemakan ini beri protes 1000 orang saya tidak pusing. Biar saja protes sesuai dengan pikirannya. Saya jalan saja, ibu samanya mau saya tapi tidak apa-apa. Niat baik untuk daerah ini. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wali. Ya, menurut keyakinan dari Pak Wali bahwasanya binci-binci kuli adalah kausa prima dan kemudian menjadi nilai setelah ada binci-binci kuli. Itulah yang diyakini oleh Pak Wali sehingga kemudian itu diterapkan dalam atau diimplementasikan kepada pemerintahannya dan tentu kepada masyarakat Tabau-Bau. Mari kita sama-sama memahami setiap pemikiran seseorang. Oleh karenanya tadi saya harap Pak Hasbini Lewi masih ya silakan. Terima kasih pada Kakanda Aba Ali Gantara selaku moderator. Dari dinamika diskusi kita, maka saya sangat memahami apa yang dikemukakan oleh Pak Umar Samiun, bahwa Sara Patanguna itu adalah merupakan suatu sistem nilai
yang diproduk atau merupakan karya para leluhur kita, dan ini melalui suatu proses transendental dan supranatural, dan itu sangat diakui. Hampir sekian abad Buton itu aman dalam penerapan pemerintahan dan kemasyarakatan. Lalu kemudian di zamannya Pak Tamrin, saya juga memahami bahwa beliau sebagai power government of Bau-Bau City mencoba untuk mentransfer nilai-nilai ini dalam bentuk pemerintahannya atau proses pemerintahannya. Sehingga saya betul-betul kaget ketika seorang Dr. Ishak Bagea memuji Pak Tamrin begitu hebat. Saya pikir Pak Ishak terlalu berlebihan untuk ini. Jujur Pak Ishak, tolong ini kita koreksi diri. Pak Tamrin itu memahami bahwa ini adalah merupakan implementasi dari sebuah penerapan pemerintahan yang beliau jalankan. Kemudian beliau masuk dalam dunia akademik, mencoba untuk mengkaji secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi maaf Pak Tasrimin Tahara, bahwa saya tidak menemukan plagiat di Pak Tamrin, tetapi ini adalah merupakan karya beliau untuk penerapan pemerintahan secara aksiologi. Ini juga merupakan hal yang baru, tapi bukan teori baru. Maaf, bukan teori baru. Hanya ini adalah penerapan ontologi dan epistemologi dalam bentuk aksiologi pada penerapan pemerintahannya. Nah, oleh karena itu seperti Ishak Bagea dan lain-lain di Kota Bau-Bau, tolong dampingi Pak Tamrin supaya dinilai baik oleh semua kalangan. Bahwa Polima itu tidak sembarangan ditempel di mobil kiri kanan, tidak. Saya mohon ini kita bantu ini Pak Tamrin. Dan Pak Umar menginginkan itu. Kita harus pisahkan ini. Itu coba seperti yang dikatakan tadi orang tua kita yang umurnya 3 kali lipat mungkin dari saya, tapi pikirannya sangat cemerlang. Pak Hasanuddin Syarif mengingatkan kepada kita, matawa komiu pebangiana sarabolio patang kabarina, pebangiana sarabolio patang kabarina, pomae-mae ka, poangkang-kata ka, pomamasia ka, popia-piara. Pak Ishak Bagea nggak tahu ini susunannya. Nanti saya kasih Pak Ishak Bagea fotokopi ini buku dari Kota Bau-Bau. Pak Tamrin saya sudah pernah juga diskusi sama beliau. Beliau Pak Tamrin memahami ini Murtabat 7. Tapi Pak Umar juga sebagai tokoh budaya, beliau juga guru saya. Saya banyak belajar juga sama beliau. Lebih-lebih Pak Safei. Karena Pak Safei ini kalau bicara terapan pemerintahan, hasil audit BPK sekian kali, sekian tahun beliau tercatat wajar tanpa pengecualian. Karena apa? Tesis pemerintahannya beliau satu, mewujudkan Kabupaten Buton sebagai kawasan bisnis dan budaya terdepan. Pak Hamuri saksi ini, Abah semua saksi, kita semua saksi. Pak Hasidin lebih-lebih. Jadi Pak Ishak tolong kita belajar sama Pak Umar, sama Pak Safei, sama Pak Hasidin. Belajar sama Pak Tamrin, karena Pak Tamrin ini hanya karena komunikasinya memang bahasa orang tua, evolusi, itulah Pak Tamrin. Seperti tadi sederhana pikirannya, tapi kalau kita pahami luar biasa. Jadi saya kira jangan terlalu memuji orang secara hebat-hebat 3,0 sekian. Bukan itu yang kita mau cari di sini. Yang kita cari di sini adalah sistem nilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan kita sebagai entitas orang Buton dan identitas orang Buton. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Laude Hasmin Ilmi. Dan saya kasih kesempatan 2 pertanyaan lagi ya dari ya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau. Ya, silakan. Kemudian dari anggota DPR Buton Selatan, Lahijira. Oke, silakan Pak.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wali Kota Bau-Bau, yang kami hormati Pak Safi, orang tua saya, Bapak Umar Samiun, dan semua pemateri yang saya hormati dan saya banggakan. Saya pada kesempatan ini ingin hanya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Tamrin dalam disertasinya adalah tentang implementasi kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Jadi yang kenanya di situ adalah sebagian kepemerintahan, masuk di dalamnya adalah aparatur sipil negara, kami adalah SN yang ada di dalamnya. Untuk itu mengkantar apa yang telah dikatakan oleh Pak Hasmin Ilimin, mohon maaf, saya tidak bisa mendekotomikan antara Sarapatanguna dengan Polima, karena mereka pada dasarnya adalah ketika memahami Polima, sesungguhnya di dalamnya sudah ada nilai-nilai Sarapatanguna yang juga pembenci-benci kekuli menjadi kausa primanya. Begitu juga kita ketika mempelajari Sarapatanguna sebetulnya sudah include juga di dalam Polima. Jadi dua hal yang tidak bisa dibedakan karena mereka tidak berbeda makna. Untuk implementasi dalam pelaksanaan pemerintahannya, untuk dalam pelaksanaan pemerintahan seperti yang dikatakan oleh Pak Tamrin, kami ASN yang ada di Kota Bau-Bau, mohon maaf, menerapkan apa yang telah dikatakan oleh aplikasi penerapan Polima ini, pemahaman secara komiu. Dengan itu semua prestasi yang kami dapat lahir dari wujud apa yang telah diterapkan dalam Polima tadi. Untuk itu sekali lagi menurut hemat kami pada kesempatan ini antara Polima dan Sarapatanguna, sekali lagi apa yang dihasilkan oleh Pak Tamrin adalah metode kepemimpinan, model kepemimpinan, seperti ada model kepemimpinan visioner, ada model kepemimpinan Polima. Sekali lagi saya sangat berharap bahwa ketika nilai-nilai Polima diterapkan di tengah-tengah masyarakat, terutama kami di ASN, tidak akan mengandung makna yang berbeda dengan nilai Sarapatanguna. Tetap di dalam jiwa kami ada nilai-nilai Sarapatanguna yang tidak terhapus oleh apapun. Sekali lagi nilai-nilai Sarapatanguna, karena nilai-nilai Polima juga adalah bagian dari Sarapatanguna, suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, seperti yang perkataan Pak Safei bahwa antara Polima dan Sarapatanguna tidak perlu dipertentangkan. Siap, oke. Terima kasih Pak Darus. Selanjutnya Pak Ijira. Ya, silakan berdiri di depan Pak Ijira. Terima kasih MC. Yang pertama mungkin saya mengapresiasi panitia Koja-Koja Wadati. Ini luar biasa menghadirkan 6 tokoh. Di dalamnya ada 4 tokoh sentral. Kenapa saya anggap tokoh sentral? Pak Safei pernah memimpin kita Kabupaten Buton walaupun hanya 12 hari secara keseluruhan Kabupaten Buton. Kemudian Pak Umar Samiun, ini sempurna. Kenapa saya katakan sempurna dalam pemerintahan? Sebelum jadi bupati pernah menjadi ketua DPR, kemudian menjadi bupati Buton. Kemudian Pak Tamrin juga punya kelebihan, selain menjadi wali kota juga pernah menjadi kepala pertanahan. Ibu Masra juga punya kelebihan, pernah menjadi ketua DPR baru menjadi wakil wali kota Bau-Bau. Makanya kita katakan tokoh sentral. Mohon maaf, saya ini besar di rantau. Saya sejak tahun 74 sudah di Ambon. Separuh usia saya di rantau, dan saya belum memahami secara gamblang tentang Sarapatanguna. Kemudian lahir Polima. Kalau menjelaskan mendengarkan penjelasan dari Pak Tamrin tadi, sebenarnya Sarapatanguna itu sebenarnya Polima itu sudah Sarapatanguna juga. Sebenarnya Pak Umar tidak mempersoalkan Polimanya, hanya Pak Umar sebagai masyarakat Buton, tokoh budaya, mempersoalkan jungkir baliknya itu Polima itu, jungkir baliknya Sarapatanguna. Katakanlah misalnya saya menemukan teori, katakanlah teori demokrasi Pancasila, saya rubah misalnya teori ketuhanan Pancasila, saya bolak-balik. Sebenarnya sudah teori pimpinan Pancasila juga, tapi terbolak-balik. Intinya sebenarnya antara Sarapatanguna dan Polima itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Polima ini teori atau paradigma pemerintahan AS Tamrin yang menjadi wali kota Bau-Bau. Jadi Polima ini teori pemimpinan kota Bau-Bau. Kalau Sarapatanguna kita kenal dulu itu
menjadi apa namanya falsafah Kesultanan Buton. Jadi boleh jadi setelah Pak Tamrin tidak menjadi wali kota, tidak dipakai lagi itu pemilihan teori polima. Jadi temporer dia. Artinya apa? Tidak perlu kita perdebatan jauh. Saya yakin dan saya percaya dan saya tahu bahwa selama saya di Buton, Pak Safei jadi bupati 2 periode karena Umar Samiun, ada dukungan Umar Samiun. Pak Tamrin juga demikian, ada dukungan Pak Umar menjadi wali kota. Jadi antara Pak Safei, Pak Tamrin, Pak Umar, dan Mas Asra ini tokoh sentral. Kita bersyukur hari ini Abah Gantara bisa mempertemukan mereka di tempat ini. Artinya apa? Jangan terlalu kita perdebatkan lebih jauh. Pak Umar tidak mempersoalkan polima, hanya mempersoalkan jungkir baliknya itu secara Patanguna. Itu sebenarnya. Oleh karena baik, itu, terima kasih Pak Ijira, itu bisa tangkap poin apa yang terakhir. Ya, silakan. Saya minta ke Pak Wali, kita ini kan mengarah kepada Provinsi Cape Town. Tolong Pak Wali, bagaimana caranya kota Bau-Bau kita ganti menjadi kota Buton. Kemudian Wakatobi Buton Timur supaya connect Provinsi Cape Town. Kemudian Keraton Buton tidak di kota Bau-Bau, tapi di kota Buton. Hanya itu barangkali Pak Wali. Mohon respeknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali langsung direspon mengenai permintaan dari anggota DPR Buton Selatan, Pak. Yang kemudian, ya silakan Pak. Tidak ada jungkir balik, Pak. Tidak ada. Memang yang diusung oleh Sarapatanguna ini maupun jadi murninya saya punya teman kepemimpinan Polima gitu. Tetapi Polima ini kan nilai-nilai pemahaman saya kepemimpinan lima nilai memang dari sumbernya dari Sarapatanguna. Jangan dikacaukan pemikiran. Tidak ada yang diputar balik. Kalau orang menyebut ini dulu sama ini dulu, kalau menurut saya tidak apa-apa. Karena dia itu mengusung prinsip-prinsip persamaan, kesetaraan, keadilan. Saya begini, kau harus begini. Kesamaan manusia. Sehingga nilai-nilainya pun tidak mendahulukan yang lain, tidak. Tidak apa-apa kalau menurut saya. Berbeda dengan Pak bagian kedua itu. Boleh mau ratasono mau itu dia harus bersusun terus-terus. Boleh mau karosono mau lipu. Tidak bisa. Palajame tambuli metali karena dia bertangga. Arata, karo, lipu, sara, agama. Itu yang tertinggi. Itu ini tadi. Permendasar pegenda kolota filosofinya itu. Kalau menurut saya, kalau yang lain juga lain lagi pemikirannya tidak apa-apa. Tidak usah yang penting saya tidak memaksakan pikiranku ke orang. Orang juga jangan memaksakan pikirannya kepada saya. Termasuk penerapannya, Polima. Kalau lalu, jangankan sudah saya selesai. Sekarang pun saya sadar banyak yang tidak sepakat dengan Polima. Silakan. Saya juga tidak risau. Tidak apa-apa. Tapi saya ingin menghimbau. Tidak apa-apa sih kuntab sasang, kuntab mama aja. Ada yang tidak ikut tidak apa-apa. Saya tidak pusing. Jangankan ada yang mungkin selesai mohon. Tapi kalau menurut saya orang yang ingin kedamaian tidak ada susahnya menerapkan ini. Tidak usah disoal-soal dengan teori tulisan apa mau adopsi mau menjiplak. Tidak ada. Karena menulis itu begitu menggunakan teori-teori yang lain untuk rujukan. Teorinya Montesquieu, teras politika. Kita pakai dia, tapi kita tidak pakai murni dia, tidak. Pancasila itu, kalau dikatakan tadi tidak bisa ujuk-ujuk. Semua ilmu di dunia tidak ujuk-ujuk. Dia berkembang. Peradaban manusia, dia berkembang. Mulai dari peradaban tertua di dunia, 3000 tahun sebelum Masehi. Peradaban Mesopotamia, di antara sungai Tigris dan sungai Efrat. Lalu berkembang peradaban Mesoamerika, peradaban Hindu, semua baru belakangan baru peradaban Islam. Kalau kita mau jujur juga, dia berkembang itu, dia tidak statis. Budaya itu pada berkembang, tetapi kita tidak seenak kita mau merubah, tidak. Kita ikuti irama. Ya, jadi terkait dengan
Apa tadi? Pak Wali, tadi disampaikan oleh Pak Hijira, sebagai pimpinan wilayah Kota Bau-Bau, ada usulan dari masyarakat yang kemudian meminta bagus-bagus saja. Nama Kota Bau-Bau berubah. Semua usul itu bagus. Tapi kan kita ini banyak. Silakan ditanggapi, Pak. Seperti saya katakan, jangan kita paksakan. Usul sini, ini usulnya bagaimana ini. Silakan nanti kita buka. Cuma yang saya khawatirkan, sekarang ini kan kita masih mendambakan Kepton. Kepton itu wilayah cakupannya ada Bau-Bau, ada kalau kita robah ini Bau-Bau, gocek ulang kartu kita menjadi mentah. Sekarang saja sudah mentah itu. Yang lain sudah mekar lagi, kita belum. Nah ini data proses akan susah. Makanya saya katakan spirit polima ini menjadi salah satu syarat dasar untuk kita mencapai Kepton itu. Jangan juga kita main roba yang akan membuyarkan kita punya rencana awal. Kita fokus saja. Saya sebagai wali kota, ada yang bupati-bupati lain, mari kita membawa apa mana? Apa ya tateke simai tateke kami. Warga-warga kita juga tekin surat dukungan semua. Termasuk saudara kita di Maluku Bakato Irian. Saya pernah telepon beberapa teman kerukunan KKST di Sorong. Pak telepon aku, mengapa saya tinggalkan Pak Walio untuk tim-tim pemekaran itu? Kerja apa surat dukungan petai? Boleh putar apalagi ini? Musim apa ini? Koronasi itu? Aneh kumpul. Ada dulu ide itu mau kumpul semua. Saya pikir atas celaka kepala daerah yang jadi sasaran. Nah, sudah dulu. Di kita saja ini di Bau-Bau, KKSS, Kerukunan Toraja, Kerukunan Bugis sendiri ada sendiri. Kerukunan Tateke mau pernyataan. Kemudian yang di Maluku di mana sana? Di Irian itu ada 7 itu kerukunan. Wakatobi sendiri, Buton sendiri, KKST sendiri, Munas sendiri. Nah, kalau tiga lagi dukungan, kita tidak ribut, silence. Tapi begitu kita usul, semua bukan main. Di Sorong saja 7. Semua kota-kota itu banyak itu kerukunan. Teken tidak ribut kita, tidak memakan juga biaya besar. Begitu kita usul, kira-kira mau suka kapan? Nah, teken nama kepala daerah sebagai persyaratan formal tetap juga. Nah, cuma harus kesadaran dari kita semua. Jadi mengenai itu tadi, saya kira bagus-bagus saja. Usulkan saja. Termasuk itu banyak hal yang usulkan saja di kita ini. Malah kadang-kadang saya ini terpikir, saya lemparkan saja di sini. Saya ini masih risih juga sebetulnya. Nah, silakan juga nanti teman-teman mengoreksi juga saya. Saya agak keinginanku Kecamatan Bolio itu tidak di sini. Di seberang itu. Nah kita ini kan Pak Safi, ini kan kita di Bolio kita. Orang Batulo ya polingnya kon tapi di Bolio. Nah, sekarang kita di sana tasap di Bolio. Ini kan tak bale-bale. Ane tidak kata saksikan kita sih mungkin. Ini. Ya. Desa, kemudian di desa saya itu. Desa saya itu desa keraton dulu itu. SR saya itu SR keraton. Nah sambil melai. Kalau melai saya punya kampungnya, tapi saya lebih nyaman kalau kita kembalikan. Tapi itu saran saya, itu juga saran. Jangan dikira karena wali kota mau-maunya saja, tidak. Saya sebagai rakyat juga berhak juga mengusul. Nanti dilemparkan ke toko-toko yang lain kayak begitu. Banyak hal termasuk Bandara Beto Ambari. Kita usulkan menjadi Bandara Sultan Himayatuddin. Kayak begitu, ya. Jadi silakan diusulkan saja. Boleh sedalam diskusi. Boleh juga ada surat, monggo. Ada surat dari Lembaga Bantuan Hukum Kepton kah? Saya dibawakan ada surat usulannya untuk merubah nama. Saya bilang bagus, simpan saja dulu. Nanti kita buka, kita diskusikan. Mungkin ada aspirasi lain. Kita buka juga, jangan. Kita buka juga. Kita punya hak yang sama kok. Bersama semua.
Jadi ada aspirasi kita tampung. Mana yang banyak suaranya dan yang menurut kita lebih benar, nah kembali lagi kepada kita. Kebetulan ada kita ini, ada Pak Ali Mazi juga, gubernur kita juga, kebetulan orang juga kita. Nah, tidak salah juga memberikan arahan kepada kita ini. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Wali ya atas. Baik Pak, saya klarifikasi mengenai Pak Hijrah Pak ya. Ya, 3 menit Pak. Iya, saya sengaja bicara klarifikasi Pak Hijrah padahal tidak, pakai gogo sedikit, kalau tidak saya tidak dikasih mic-nya. Saya hanya mau tutup simpulan saja saya, di sini saya tidak bicara lagi ya. Ya, saya hanya mengingatkan saja, utamanya khususnya teman kita ini, adik kita ya, Pak, dan ini berulang-ulang kali disebut Pak Tamrin. Tadi saya menyimak benar bahwa polima itu adalah prima causanya itu binci-binci kikuli, ya kan? Prima, ini kan sebenarnya prima causa itu dari bahasa Latin. Prima causa itu adalah dia penyebab, dia faktor, tidak ada pengikut di situ. Itu lawannya itu qua causa namanya. Artinya kalau ada pengikutannya di sana itu akan berdampak. Nah, oleh karena itu saya mengatakan bahwa ternyata benar pintar kita punya orang-orang tua dulu itu menyimpan sarapatanguna di mana binci-binci kikuli menjadi prima causanya. Gitu. Dia menjadi prima causa sebab kalau dia ditarik turun dia akan menjadi penyerta dan penyertanya itu disebut lawannya. Kalau prima causa ada qua causa namanya, lawannya. Kalau ada faktor pengikutnya itu maka dia akan berdampak lain gitu. Jadi saya betul-betul kemudian memahami bahwa orang tua kita itu pintar benar. Ya, terhadap polima yang menarik turun prima causa seperti yang disampaikan tadi Pak Tamrin, kita bingung-bingung juga sebenarnya. Tapi saya mau nutup kata saja. Pertama, saya bangga sekali hari ini kita bisa bicarakan menyeluruh soal ada ini, soal yang intinya ini itu biasa. Hanya ingin meluruskan saja polimanya itu tadi. Kalau itu ditambahkan prima causa tetap binci-binci kikuli, jangan ditarik turun karena faktor itu tidak boleh ada penyebabnya. Ketika ada penyertanya dia menjadi qua causa gitu. Ya, itu bahasa Latin coba ya. Nanti tolong dimahami. Jadi ketika ditarik turun dia di bawah menjadi 5, menjadi pebinci-binci kikuli, maka dia akan menjadi penyerta yang berdampak buruk terhadap pengertian itu. Saya kira ini buat masukan Pak Wali saja. Ya, buat masukan saja. Selebihnya saya merespon ini mudah-mudahan Pak Wali juga suatu saat membuat acara lalu hidupkan terus supaya arti kata pomama siaka popia piara pomama yaka atau pomamaika terserah nanti termasuk puangkang kata itu bagian yang menyatu mengikat kita lalu kemudian inilah yang menyatukan kebutuhan kita. Jangan menganggap wilayah administrasi Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan itu adalah bagian terpecah dari kota ini karena saya bukan alergi menyebut bau-bau, tapi yang pasti di dalam 72 KDI tidak ada KDI-nya bau-bau. Itulah yang memanggil kita untuk kembali kebutuhan dalam menyergamkan ini semua. Tadi hanya masukan dan usulan saya, itu rasional urusan saya ya Dinda ya. Saya bilang sekali lagi samamu. Terima kasih terhadap Pak Dinda saya satu sana, ya Dinda Tasrifin, saya mohon maaf. Tadi saya sudah menduga yang tidak-tidak, tahu-tahu ada di depannya satu ini. Jadi tolong prima causanya itu dipahami benar, jangan ditarik turun karena itu akan berbalik. Saya hanya memberikan syarat terhadap konsep itu. Dan sekali lagi terus mari kita satukan menyebut itu sebagai sarapatanguna, nilai-nilai luhur yang kita tuangkan dalam baik investasi, apa yang dibilang Pak Tamrin, penyelenggaraan pemerintahan, kemudian apapun namanya keunggulan-keunggulan lain kita manifestasikan semua. Dalam bahasa lain polima, tapi tadi saya berikan masukan ya. Nanti itu saja saya kira. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umar. Dan saya barangkali durasi waktu kita sudah cukup. Saya minta closing statement dari Bapak Haji Laude Muhammad Safei Kahar. Ya, saya lihat Pak Wali sebenarnya sudah agak banyak tersita waktunya ini ya. Dengan mengurus pemerintahan, kalau kita ini kan dan Pak Umar, Ibu Masra, Pak Asdin udah orang pensiun. Saya pikir akhirnya kita ada apa? Kita dapatkan benang merah ya. Bahwa Pak Wali itu menggagas polima itu
bahkan sudah secara akademik, itu untuk mengangkat kembali nilai-nilai Sarapatanguna. Ya mungkin bukan tidur, hanya mungkin kurang dibicarakan. Ya, saya kira di grup-grup WA memang sebelum itu tidak dibicarakan tuh PO 5 apa Sarapatanguna. Nah, muncul PO 5 pembandingnya baru. Tapi kita sepakat bahwa nilai Sarapatanguna dengan nilai PO 5 itu sama aja ya, tidak ada yang berubah. Hanya seperti Pak Tasrifin tadi, kita tidak usah melihat judulnya, yang penting penerapannya. Kita buktikan ya, implementasi nilai PO 5 maupun Sarapatanguna itu di tengah masyarakat Bau-Bau, sehingga kita ini tidak tipu kira-kira ya, tidak tipu humbu-humbu, tidak tipu siku-siku, insya Allah. Dan mudah-mudahan juga, ya tadi saya banyak bisik-bisik di sini. Mudah-mudahan bisa juga kalau habis pilkada bisa juga begitu. Kalau kadang-kadangnya selesai pilkada, tergerus itu nilai PO 5. Saya kira itu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak, dan terakhir saya minta closing statement dari Pak Tamrin barangkali untuk menyudahi daripada acara koja-koja kita dan akan berlanjut di koja-koja berikutnya. Terima kasih Pak Slan sudah mengerucut. Sebelum saya mengantar closing statement saya, kausa prima itu benar adalah sebab awal. Nah, kalau Pancasila itu kausa primanya ketuhanan yang Maha Esa, kausa primanya dia. Karena dia dari situ dikatakan kausa prima itu menjiwai dan menyinari sila-sila yang lain. Sama juga ini, bukan lalu jadi mindsetnya memang seperti juga ini. Dia sebagai kausa prima menjiwai dan menyinari nilai-nilai yang lain, memai ya. Jadi itu sekali lagi tidak ada yang salah. Kemudian terkait dengan call statement ini, saya bangga hari ini, saya senang, saya juga terharu karena memang ini sudah terbedah apa yang kita kebuntuan kita semua sudah bisa kita keluarkan. Kemudian kita memasuki lembaran-lembaran baru untuk bersama-sama menciptakan suasana. Memang tidak mudah suasana pemahaman siapa pia-pia ya memang harus dilihat, tetapi kan semua harus, tidak bisa hanya sare dunia satu yang dia mau ikut sama-sama juga kacau, atau satu nilai yang kita abaikan pemahaman siapa betap mama siapa, tapi kita tidak angkat-angkat, rusak juga itu. Makanya ini nilai-nilai ini dikatakan adalah keutuhan dari keseluruhan nilai-nilai yang utuh majemuk tunggal istilahnya. Utuh majemuk tunggal. Tidak bisa satu itu lalu. Nah, di sini yang beratnya memang tidak mudah. Termasuk apalagi pilkada. Yang parah lagi kita bicara di medsos. Tidak apa orang kita mau biasa. Nah, inilah memang susah berat. Tetapi itulah kalau kita bicarakan saja, belum tentu semua orang mau ikut. Apalagi kita tidak bicarakan. Dari setelah kita bicarakan ini, tidak. Jadi dia bukan Sarapatanguna yang tidur. Seperti saya jelaskan ulang tadi. Itu karena adanya keprihatinan sebagian dari adik-adik kita yang ada KDRT, ada bentrok antara mahasiswa, ada anarkisme, ada intoleran. Kan itu yang terjadi. Ini kita prihatin. Ada ini. Saya kira begitu. Jadi saya kira begitu pula di pemerintahan. Saya juga berusaha, yang juga memang susah juga, tidak mudah, tetapi tetap kita berupaya, kita menggemakan semua itu dalam semua lini. Intinya itu kepemimpinan pemerintahan PO 5. Cuma kalau hanya 5 diambil, tidak apa-apa juga. Karena itulah intisarinya 5 itu. Maka ada yang pemuda milenial PO 5. Nah, supaya mereka pemahaman siapa? Gema PO 5 itu ada di dalam.
Sri Kandi Polima, tidak apa-apa. Saya yang salah menurut saya. Jadi saya kira terima kasih banyak Pak rekan-rekan saya, para narasumber, juga terutama Pak Aslan sebagai MC dan seluruh panitia yang sudah, teman-teman adik-adik yang sudah hadir semua, terima kasih semuanya. Moga-moga acara hari ini diberkahi, diridhoi oleh Allah SWT. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tidak akan memberikan closing statement lagi pada narasumber yang lain karena kita betul-betul terikat dengan waktu sekarang jam 3. Yang paling jelas bahwa budaya bangsa itu ada di hati dan jiwa rakyatnya. Oleh sebab itu saya sebagai pemandu atau host Koja-Koja Poadati dalam ABA Channel atau channelnya Naba, kita sudahi acara kita hari ini. Sampai jumpa lagi dan kita akhiri dengan foto bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak, kita foto bersama Pak. Dari sana, kita di sini. Kita di sini. Mari Pak. Siap. Pak.